Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apoteker Kota Tangerang Smart, sinergi, mandiri, aktif, responsif, dan tangguh. Apoteker Banten semakin jawara dan juara, IAI selalu di hati. Apa kabar sobat apoteker semua, khususnya di Kota Tangerang dan di Provinsi Banten? Kembali lagi di program Obat, obrolan asik bareng apoteker Kota Tangerang, edisi Ramadan. Kali ini PCIAI Kota Tangerang melalui kegiatan berkurma Jilid 5 melakukan serangkaian acara dalam menyambut dan memeriahkan datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tiada nikmat yang paling berharga saat ini selain nikmat sehat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang selalu berselawat kepadanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Sejauh apoteker dimanapun berada, yuk jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kanal YouTube PCIAI Kota Tangerang. Sudah bersama saya seorang guru dan juga ustadz, yaitu Ustadz Jajang Ibnu Hajar. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Ustadz, sebelum kita berdiskusi tentang tema kita pada hari ini, yaitu berbicara kesehatan mental di bulan suci Ramadan sebagai pembuka ya. Kita ingin tahu lebih jauh nih Tat ya, sekaligus mengingat ya ketika waktu kita masih kecil dulu Tat ya, masalah puasa gitu ya. Sebenarnya apa sih itu arti puasa gitu Tat, dan apa sih keutamaan dari puasa? Ini biar teman-teman apoteker yang di rumah biar lebih tahu dan paham tuh apa arti puasa. Silakan Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini berada di bulan Sya'ban. Ya, ini tanggal 28 ya? 28, betul. Ingat apa gak ingat ya? 28 ya? 28, ingatnya itu kemarin-kemarin itu kan ada yang rame tanggal 15 Sya'ban ya? Biasanya mereka menamakan dengan apa? Nisfu Sya'ban. Artinya nisfu itu separuh. Pada bulan Rajab pun juga ada separuh, nisfu Rajab, nisfu Syawal, nisfu Sa'ban. Cuman masalahnya Sa'ban tahun ini tanggalnya itu kan jumlah harinya 29 ya. Berarti kalau 29, 15 itu salah kemarin. Mestinya 14,5. 14,5. Ini jam berapa itu Allah alam. Tidak apa-apa. Artinya ala kulli hal bahwa sampai hari ini Allah berikan nikmat umur kepada kita, termasuk bahagia karena sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar IAI Kota Tangerang, ya Allah berikan kesehatan, sehat lahir dan batin, tentunya juga ekonominya juga sehat, amin, amin. Beras turun, amin. Semuanya, sehingga para ibu-ibu yang jelas ya tidak menjerit ketika tanggal 1 Ramadan. Ya, tapi permasalahan ada di para suami sebetulnya. Beras mahal itu gak ada masalah sebetulnya kalau uang jajannya ditambah. Ya nggak ada masalah seperti itu. Akhirnya sebagaimana para salaf ketika masuk ke Ramadan mereka berdoa karena betapa indahnya, betapa mulianya bulan Ramadan, sampai kata Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in, mereka berdoa 6 bulan sebelum memasuki Ramadan agar disehatkan lahir dan batinnya. Kemudian Ramadan juga masuk membawa nuansa yang memanjakan kita. Ya aneh, cuacanya enak, iklimnya juga enak. Nggak tahu nih kalau antum bulan Ramadan tuh milih hujan apa panas ini? Karena ada orang bilang puasa tuh enaknya panas itu kan. Kenapa? Gak enak panas katanya, haus terus. Gak enak hujan karena lapar. Jadi gak ada hujan, gak ada panas gitu ya. Allah alam. Tapi yang penting apapun itu urusan Allah. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mungkin kita nunggu pemerintah, karena wajib kita taat kepada pemerintah. Kapan pemerintah mengumumkan itu puasa, insya Allah kita mulai puasa. Kemudian apa sih itu yang namanya saum? Saum itu memiliki setidaknya ada 3 makna. Yang pertama adalah imsakus syai, menahan sesuatu. Itu menurut bahasa.
Kedua, man usyai, yakni mencegah sesuatu. Dan yang ketiga, tarkus syai, meninggalkan sesuatu. Ada tiga, menahan, mencegah, meninggalkan. Ini menurut bahasa. Jadi kalau kita kata puasa, ya meninggalkan sesuatu, makan dan minum kita tinggalkan. Yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Kemudian melarang, ya, melarang sesuatu yang tadinya dibolehkan menjadi gak boleh. Termasuk mungkin batin. Emosi, marahan, banyak tidur di bulan puasa itu harus dilarang. Jangan juga ikut-ikutan puasa yang baru mualaf, baru belajar puasa, ya, sehingga motivasinya yuk kita puasa biar banyak tidur, atau sebaliknya ya, kita udah masuk bulan untuk banyak tidur puasa, nggak begitu, harus dilarang gitu ya. Kemudian kita tinggalkan apa? Perkara-perkara yang memang akan merusak pahala puasa. Di antaranya nanti ada ghibah, menguji, ngadu domba, dan lain sebagainya. Ini. Adapun menurut istilah syariat, puasa adalah menahan sesuatu dari perkara yang telah Allah tentukan, yakni makan dan minum, berjima dari mulai terbit fajar yang kedua hingga datangnya waktu maghrib. Bahasa Tangerangnya yang mudah, dari mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Ya, jadi bukan imsak nih ya. Karena orang Tangerang bilangnya kalau dilarang puasa imsak. Sedangkan yang ngumumin imsak tuh jam 3 dini hari. Nggak tahu di tempat antum ada gak? Sampai disebutin, Assalamualaikum Pak RT Pak RW, saatnya makan sahur jam berapa itu? 3 dini hari. Ya, setelah itu tidur. Enggak. Jadi berbahaya. Jadi puasa atau shaum adalah singkatnya dari mulai adzan subuh hingga adzan maghrib. Gampang gitu kan? Nah, mudah-mudahan maghribnya sekarang lebih mundur lagi. Sekarang 18 berapa? 18:14 ya. Mudah-mudahan besok bisanya katakanlah 17:55 gitu kan. Ya, antum milih yang mana kira-kira? Yang 18 lebih atau 18 kurang? Nah, kalau yang 18 kurang itu mu'alaf itu. Kalau 18 lebih kita bersabar. Insya Allah singkat seperti itu. Oke, Ustaz. Tadi kan kita artinya menahan, mencegah, dan meninggalkan. Kemudian kalau kita bahasa mencegah, artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal, kita mencegah perbuatan-perbuatan yang akan mengurangi nilai pahala kita. Kita ini sebagai pelayanan kesehatan gitu, misalnya di pelayanan rumah sakit atau apapun, kita dituntut untuk bisa berbuat ikhlas setiap melakukan pelayanan gitu. Bagaimana tuh? Apa sih yang harus kita tanamkan di diri kita gitu kan, agar kita tercegah dari perbuatan yang akhirnya bisa menyakiti ataupun membuat misalnya pasien gitu kan tadi. Jadi nggak nyaman di kita gitu kan. Iya, memang ikhlas itu kosakata yang mudah diucapkan, tapi harus selalu diusahakan. Syekh Muhammad Shalih As-Sindi di dalam kaidah 10 kaidah agung beragama, beliau mengatakan syarat diterima ibadah itu ada 2. Yang pertama ikhlas, kedua mutaba'ah. Ikhlas beliau membawakan dalil surah Al-Muluk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata beliau orang ikhlas itu gini. Orang yang ikhlas itu adalah bahasa sederhananya happy. Happy, tidak merasa ibadah untuk siapa, nanti hasilnya apa gitu kan. Dalam 2 perkara, baik menjalankan perintah atau juga happy dalam menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu gambarannya ikhlas. Ini kalau kita misalkan seorang, katakanlah orang yang dikasih amanah, katakanlah, kira-kira logikanya kalau kita dikasih amanah, senangnya dibebankan amanah itu yang banyak atau yang sedikit? Yang sedikit ya, yang sedikit gitu kan, yang sedikit gitu kan. Bila perlu kalau ada tetangga nitip mau lebaran mobil ya kan, punya halaman kita luas, nitip mobilnya masuk untuk 10. Kira-kira yang punya rumah berapa ridhonya tuh, ikhlasnya? Ikhlasnya sedikit. 1 ya, nilai 1. Nah, orang ikhlas tuh nggak begitu. Begitu sudah diperintahkan A, katakanlah 10, mau 10 tetap dia happy, 1 pun juga happy. Itu gambaran gamblang ikhlas. Kira-kira bisa nggak Ramadan tuh? Ya, terukur. Makanya tadi ketika ada orang enakan puasa tuh iklimnya apa sih? Hujan ataupun panas. Orang ikhlas tuh mau hujan, mau panas pun tetap happy. Kenapa? Tujuannya untuk Allah. Bukan untuk dirinya, bukan juga untuk orang lain. Itu ikhlas. Ya kan? Maka anak tanya tadi kan, enaknya kalau adzan maghrib itu 18 lewat sekian atau 18 kurang. Orang yang ikhlas itu mau lewat berapa, kurang berapa tetap happy. Gitu kan? Atau satu lagi misalkan,
Misalkan lah kita bertanya semua atau ngobrol, mana yang paling menyenangkan tuh, adzan maghrib atau adzan subuh? Ini adzan maghrib ya. Kenapa sih adzan subuh gak menyenangkan gitu ya? Ngantuk apa ya? Nah, gambaran oleh kelas itu mau adzan maghrib atau subuh menyenangkan, kenapa? Dua-duanya perintah. Jadi kan, antum kerja dimanapun kan perintah kan. Mau pasien banyak, mau pasien bawel atau enggak kan, tetap mesti berusaha harus menyenangkan. Kenapa? Perintah. Ya kan? Sementara Allah perintahkan kepada kita dalam surah Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang harus kita dipahami. Pahami betul bahwa orang ikhlas itu gambarnya adalah happy, baik menjalankan perintahnya, apalagi menjauhi larangannya. Selama kita masih happy ketika menjalankan perintahnya dan tidak happy menjauhi larangannya, jelas tidak ikhlas. Mudah ya, simple. Dan itu susah sebetulnya. Gampang susah ya? Betul. Gampang susah. Walaupun indikatornya happy, mungkin happy kan. Terlihat mungkin happy dari raut wajah gitu ya. Tapi hatinya itu yang susah. Makanya gini, ketika Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ditanya, mana yang paling utama, sabar dengan ridho? Ya, mana yang paling utama, sabar dengan ridho? Ini pun banyak yang belum paham. Kalau sabar jelas, kalau ridho banyak yang belum paham. Ya kan? Bahkan di dalam doa Al-Ma'thurat itu yang dibaca pagi dan petang dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Nabi alaihi bersabda, man qala raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahu al jannah. Barang siapa yang mengucapkan aku ridho, ya, diatur diurus oleh Allah, dan aku ridho Islam itu sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad adalah sebagai panutanku, maka dalam akhir hadis mengatakan orang seperti itu wajib untuk masuk surga. Semudah itu untuk masuk. Nah, lalu ridho itu apa sih? Ada gambaran kan? Berantum ridho apa kira-kira selama ini? Ridho Rela bisa ya. ikhlas. Oh, tadi udah ikhlas lain pintunya, lain. Ridho harus bedakan. Ikhlas, sabar itu berbeda. Ini harus kita paham. Maka tadi ridho itu lebih tinggi derajatnya daripada sabar. Kan kalau melayani itu kan sabar ya. Sabar untuk disenyumi dan sabar untuk tidak disenyumi. Sadar untuk minta orang tuh rela antri atau diminta buru-buru deh mas dengan cemberut, ya kan? Itu. Ridho itu memiliki 3 makna: senang, bahagia, berlapang dada. Luar biasa kan? Ridho itu senang, bahagia, berlapang dada. Kembali kepada konteks Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang mengucapkan raditu billahi robba, aku ridho Rob itu sebagai Tuhanku, yakni diatur, diurus, dipelihara, kan gitu kan? Dengan apa tadi? Senang, bahagia, berlapang dada. Kegambar gak sih orang kayak gitu? Selalu senang, bahagia, lapang dada. Kebayang kan? Ya, berarti sabar tuh udah gak usah diminta. Kenapa? Otomatis. Makanya sabar itu ridho itu lebih utama daripada sabar. Orang ridho pasti sabar. Orang sabar belum tentu ridho. Paham gak kira-kira? Contoh gambar gini. Misalkan kalau antum jadi makmum, anak-anak ngimam gitu kan. Anda gak ngasih tahu begitu antum ngimam, tiba-tiba Anda sudah baca selesai Al-Baqarah, masih belum ruku. Udah berapa juz tuh? 3 juz lebih kan? Iya, Mau masuk Al-Imran. Kira-kira antum sabar apa enggak sih? Antum berada di saf yang pertama, sabar apa enggak? Bahasanya tidak sih. Bahasanya enggak? Bahasanya disabar-sabari. Gitu. Betul kan? Betul kan? Disabar-sabari gitu. Tapi kalau ridho, ada sebuah masjid di Depok, Masjid Tugu Gri Asri. Itu kalau sholat biasa itu di maghrib itu kan, imam itu terbiasa membaca 1 lembar. Ketika ada imam membaca kurang dari 1 lembar, didatangi makmumnya, Ustaz, apa Ustaz? Ada keperluan apa Pak? Buru-buru. Padahal di masjid lain beda kan? Ketika baca 1 halaman dibilang apa? Kepanjangan. Itu kan beda kan? Orang ridho tuh musuh minta, nggak usah dituntut sabar. Makanya kalau di daerah-daerah mana ada suka, kalau kita dikasih duit apa bilang yang ikhlas ya, nggak boleh diminta ikhlas itu, karena ikhlas itu adalah kerja apanya, sifat hati kan, hati. Yang penting manage dulu ridho, senang, bahagia, lapang dada, senang diurus oleh Allah, senang diatur oleh Allah, senang dipelihara oleh Allah.
Ada beban gak sih hidup? Ya, paham gak seorang ayah ngurus anaknya? Mungkin gak ada sifat dolim? Enggak. Dan belum tentu dikatakan ayah ini dermawan sehingga anak yang baru umur setahun aja dikasih duitnya 1 miliar. Gak mungkin kan? Masa anak umur setahun dikasih jajannya saking dermawannya? Artinya kadang-kadang Allah juga ngasih nggak begitu sama kita kan? Ya, mungkin kayak antum, kayak anak juga anak 2, antum anak 2, isi 1 kan? Masih satu kan? Pengennya anak ini yang baru usia sekian dapat perusahaan ini itu kan? Ya, betul. Tapi Allah ngasih nggak begitu. Tapi ingat, ketika Allah memberikan sesuatu, karena Allah tuh Maha Rahman, itu dengan yang terbaiknya. Berarti tugas kita apa? Ridho, senang, bahagia, berlapang dada. Jadi ngelayani itu kayak begitu aja, ringan itu. Terus kan harus sabar tadi ya. Sabar tadi. Terus bagaimana sih cara melatih kita nih supaya itu sabar gitu? Ya. Kembali gini, ibadah itu adalah hakikatnya bagian daripada tujuan penciptaan manusia. Ana ulang ya, hakikat ibadah itu bagian daripada tujuan penciptaan manusia. Sabar itu ibadah bukan? Ibadah. Berarti kalau dia paham bahwa sabar itu ibadah dan ibadah adalah bagian daripada tujuan penciptaan manusia, sebetulnya nggak boleh nawar lagi. Saya harus sabar. Bagaimana caranya? Latih dong. Dengan apa? Mengendalikan. Ketika nggak sabar harus sabar. Misalkan gini, orang yang nampar kita, pipi kita yang kanan, boleh nggak kita tampar lagi? Kayaknya sih. Boleh nggak? Boleh. Dalam agama boleh. Boleh. Ya, boleh. Ya. Wajahnya usayatin saya itu misluha. Orang yang memberikan keburukan kepada kita boleh dibalas dengan keburukan yang setimpal. Katakanlah ditampar pipi kanan, boleh ditampar lagi, tapi dengan durasi yang sama, volume yang sama, intensitas yang sama. Masalahnya bisa apa enggak? Nah itu kan. Berarti kan mesti apa? Sabar tidak membalas. Oke, berarti kan diusahakan. Bisa. Sebetulnya saya boleh tambah lagi, tapi Islam mengajarkan saya nggak bisa dong sama dengan dia. Berarti saya harus nahan, sabar. Bagaimana bisa sabar? Belajari. Dan mesti paham bahwa sabar bagian daripada tujuan penciptaan kita, manusia untuk ibadah. Kalau nggak begitu nggak mungkin. Misalkan gini, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Mungkin nggak orang yang dikatakan Anda puasa dan Anda nanti jadi orang takwa, kemudian hanya tidur dari jam puasa? Mungkin nggak? Ya, tidak mungkin. Nggak mungkin kan? Bahkan kepada penggalan kalimat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu, mungkin nggak bisa jadi orang beriman tanpa aktivitas? Nggak mungkin. Mungkin nggak jadi orang sabar tanpa berusaha? Semua perlu usaha. Perlu usaha, gitu kan? Bahkan biar kita sabar tuh dihadapkan dengan orang-orang yang nggak sabar. Iya kan, biar sabar dihadapkan dengan orang-orang yang gak sabar. Anak kemarin itu makan hari apa kemarin tuh, Jumat ya. Pagi-pagi jalan Tangerang lah, tapi nggak usah dikasih tahu warungnya ya. Itu ada orang yang ngelayani cantik, anak nggak sengaja lihat, kan nggak boleh dilihat itu. Artinya perempuan yang bukan mahram tuh puasa nggak puasa kan nggak boleh dilihat. Kalau nggak sengaja boleh. Keduanya kan dosa. Itu hati-hati. Keduanya dosa gitu. Itu dilamai pun juga yang pertama dosa. Pertama dilihat ya, sengaja tapi dilamain itu sengaja juga. Itu ngelayan, makanannya enak, tapi yang ngelayan itu nggak ada muka seneng gitu kan. Kan mesti gini. Ya sama lah sang apoteker mana yang kerja dimanapun, kecuali mungkin sama siapapun, mau manajer, mau komisaris kan sama, butuh orang lain kan. Ya, betul. Komisaris kalau nggak ada karyawan gimana? Iya kan, manajer juga kalau nggak jalan kan. Sama pelayan warung, apoteker kalau nggak ada pasien, nasabah kan nggak bisa juga. Sebetulnya ketika Allah mengantarkan ada orang yang belanja, ya kan, walaupun nggak bisa senyum, usahakan senyum. Kenapa? Allah mendatangkan seseorang ya untuk apa? Melestarikan rezekinya kan gitu kan. Ini nggak ada sama sikap senang pun nggak ada, kita mau beli itu. Dilayani dengan penuh cuek gitu kan. Anak mikir kok begini pelayannya, ya kan? Tapi kita sabar. Bagaimana bisa kita tahu sabar? Kalau tidak Allah menampakkan orang nggak sabar, sehingga mendapatkan pelajaran. Oh, kayak gini tuh ternyata nggak bagus, ya kan? Nggak bagus. Berarti kita mesti apa? Bagaimana kita biar happy tadi, senang, bahagia, lapang dada, melayani atau beradaptasi, berinteraksi dengan orang yang punya raut muka abasa wa tawalla.
bahasa Quran itu, berpaling buang muka gitu kan. Nah itu jadi faedah. Oh, saya harus jadi orang baik, saya harus jadi sabar. Kenapa? Orang sabar tuh senang dan menyenangkan. Orang sabar tuh senang dan menyenangkan. Sabar, senang dan menyenangkan. Jadilah suami yang sabar, supaya senang dan menyenangkan istri. Supaya senang dan menyenangkan tadi ya, kalau orang sabar tadi ya. Kemudian kalau kita bicara tentang puasa kan, kalau kita sendiri ini sebagai apoteker, kita sering banget dituntut untuk bisa menjelaskan obat-obat yang mana yang boleh dan tidak boleh. Sejauh yang saya tahu, sependek yang saya tahu, selama obat itu tidak masuk ke saluran pencernaan, artinya tidak batal ya Tat ya. Boleh digambarkan Tat? Gambarannya ya? Gambaran itu obat-obat yang seperti apa dan benarkah gitu yang nggak masuk saluran pencernaan, yang itu yang tidak akan membatalkan puasa? Memang harus dijelaskan itu. Betul Tat. Mungkin kalau anak nggak nyaranin sih, tapi anak bertanya aja gini untuk semua audien itu. Rokok itu membatalkan puasa enggak? Batal ya. Antum rokok membatalkan puasa enggak? Batal. Kalau menurut anak rokok enggak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu merokok. Iya. Iya toh? Antum taruh rokok di sini, antum puasa batal enggak? Yang membatalkan apa? Bukan kata bendanya tapi kata kerjanya. Ini harus dipahami. Ya. Bagaimana cara kerja obat tadi kan? Ya sebetulnya semua obat tadi betul yang antum jelaskan, yang tidak melalui saluran pencernaan itu tidak membatalkan puasa. Cuman ada satu, misalkan cuci darah itu ulama berbeda pendapat. Bila cairannya dicampur dengan nutrisi yang mengenyangkan, itu membatalkan puasa. Infus misalnya. Ya. Infus pun juga demikian. Kalau memang infus itu yang di dalamnya cairan yang mengenyangkan, itu juga membatalkan puasa. Selain itu enggak. Termasuk obat yang anak nggak tahu jenisnya, yang bisa ditaruh di bawah lidah dan dia larut lewat suhu tubuh itu nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi sebetulnya banyak yang bolehnya daripada yang tidak, dan itu wajib diketahui oleh semua apoteker. Iya. Tapi juga sempat ada ini kalau untuk pertanyaan mengenai yang tidak boleh dilakukan saat puasa, cabut gigi karena kan kalau kita cabut gigi, nah itu kan suka diberikan alkohol tadi ya, untuk meredam rasa nyerinya. Itu gimana Tat kalau itu? Alkohol kalau dikatakan rasa nyeri kan bukan untuk mengenyangkan. Betul. Nggak ada masalah. Ya, cuman gini. Kaidah dalam agama itu kan Allah sebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah selalu menghendaki dalam agama itu kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Artinya, boleh juga para medis, apoteker menyarankan kepada para pasien, bila memang berkaitan dengan sesuatu yang urgent, sarankan untuk tidak puasa. Walaupun kadang ada pasien yang ngotot puasa, sarankan untuk tidak puasa karena boleh. Sesuatu misalkan tindakan yang setelah itu perlu istirahat, dan akan melelahkan dia, sarankan untuk tidak puasa. Tidak boleh dipaksakan, justru kalau memaksakan itu berbahaya. Contoh misal gini, seorang akhwat wanita itu ketika datang bulan menstruasi, kan semua dilarang tuh ibadah. Maka kalau ada yang nanya ke anak, lalu perempuan yang itu kan gak ada kerjaan, gak ada ibadah, semua dilarang. Ana jawab, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya tidak ibadah adalah bagian ibadahnya wanita yang sedang men. Paham kayak gitu kan? Tidak sholatnya orang tidak men itu adalah ibadah. Tidak puasanya orang yang sedang men itu adalah ibadah. Tidak merusaknya seorang pasien yang akan menimbulkan dia lelah dan payah adalah ibadah. Gitu kan? Jangan memaksakan itu. Nah gitu kan? Maka yang boleh dan ringan tafadhol. Kalau tidak ya jangan. Kemarin ada yang curhat ke anak, dia mau ada kan ada sekarang tuh ada caranya untuk membuang batu yang kadarnya kecil itu kan dengan getaran. Tapi karena tindakannya bulan puasa disuruh nggak puasa, dia masa nggak mau puasa. Anak katakan jangan puasa kalau melelahkan, karena setelah itu kan perlu minum segala macam. Islam tuh melarang kalau kita mendolimi diri kita sendiri. Bukankah Nabi juga melarang puasa wiswal untuk umatnya? Padahal Nabi pernah melakukan puasa wiswal, gitu kan? Yang bukannya di waktu. Tapi kalau akan melelahkan, merusak, tidak boleh. Itu mudah saja, mudah seperti itu insya Allah. Gitu ya? Jadi ada pilihan ya, tapi istilahnya bukan pilihan, tapi
kita lebih ambil banyak manfaatnya. Iya. Gitu. Jangan mendolimi diri. Contoh misalkan ada juga dulu Bilal bin Rabih. Itu juga pernah dia mau sholat tahajud tengah malam, kemudian mengikat badannya, yang satu di tiang, yang satu supaya dia tidak tertidur, bisa terus baca Quran. Dilarang oleh Nabi. Nabi bilang, kalau bicara takwa, aku paling takwa. Kalau bicara ahli ibadah, akulah ahli ibadah. Maka kata Nabi, likulli syai'in hakun, segala sesuatu punya haknya, dan hak kedua mata adalah tidur. Kata Nabi, tidur dulu, kemudian bangun, kemudian sholat malam. Betapa indahnya gitu. Apalagi untuk kesehatan, jangan dipaksakan gitu kan. Selama akan memberatkan ya berbuka. Setelah itu apa? Bisa diqadha. Kalau nggak bisa puasa lagi ya bayar fidyah. Itulah berkaitan dengan obat. Jadi ini juga sarankanlah kepada pasien-pasien yang memang kalau yang ringan-ringan ya gak ada masalah. Itu berkaitan dengan cabut, karena terkadang cabut gigi juga yang melelahkan ujungnya ya. Iya, betul. Karena keluar darah segala macam ya itu. Ya harus disarankan lah itu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita kan di pelayanan pastinya kita nih di pelayanan kita selalu bertemu dengan orang atau pasien yang berbagai macam karakter. Sering banget kan terpancing rasa amarah gitu kalau melayani pasien. Sering banget. Iya, kembali kepada tadi ya. Bagaimana cara gitu Allah menyebutkan gini kan. Orang-orang yang baik itu di dalam surah Al-Imran, alladzi yunfikuna fis sarra wad dharra, ada kalimat wal qadiminal ghaid. Qadiminal ghaid adalah orang yang takwa itu termasuk puasa kan ya? Takwa. Jadi betul. Bagaimana seseorang bisa meraih takwa dalam puasa sementara dia ketika puasa tidak bisa mengendalikan emosi. Ghaid itu adalah qadiminal ghaid. Ikatan ya, suatu benda yang diikat dengan keras. Karena ada tujuan. Misalkan gini, antum beli sirup di jalan itu, di abang-abang tukang, kemudian karena mau diminum di rumah, tentunya kan pasti diikat. Ya, pertanyaannya ketika diikat itu memang nggak boleh diminum selamanya atau di waktu tertentu boleh diminum? Tujuannya dibeli untuk diminum. Terus diikat kenapa? Supaya tidak tumpah, aman. Apalagi misalkan naik kendaraan pribadi, mobil baru dibeli kan, baru dibeli kan. Kalau diminum dipaksakan boleh mungkin, cuman takut apa? Tumpah karena sedang jalan segala macam. Artinya bukan gak boleh marah sebetulnya kepada pasien atau siapapun yang memang kita mampu marah, tapi marahlah di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan volume marah yang tepat. Pertanyaan, kalau belum bisa ya tahan sampai bisa. Kalau nggak bisa ya jangan marah. Tetap mati. Paham gak kira-kira? Ya, seorang istri boleh gak marah sama suami imamnya? Boleh. Suami boleh gak marah sama istrinya? Boleh. Marah dengan waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan volume yang tepat, silahkan. Tapi kalau nggak bisa tahan sampai kapan? Hatta yakin sampai kita mati, tahan, gak usah marah. Sehingga Quran menyebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Bahasanya mengetahui dia bukan mengetahui saya. Saya harus tahu karakter dia, bukan dia harus tahu karakter saya. Kan sekarang model begitu. Kamu nggak tahu saya siapa? Mestinya kita tahu dia tuh siapa. Saya nggak perlu kalau kita, ya kan? Karena kita melayani bukan dilayani. Ya, kebanyakan orang pengen selalu dilayani. Kita melayani. Yang disebut khalifah itu melayani. Jadi saya harus tahu Anda, bukan Anda harus tahu saya. Maka bahasa kalau manajemen itu harus punya database. Tahu siapa, bukan tahu saya. Banyak gitu. Kamu tahu saya siapa enggak? Kan gitu kan. Dan kita nggak mau tahu siapapun Anda selama belum ada bukan malaikat maut kan gitu kan. Kasarnya kan. Kalau Anda malaikat maut boleh. Kalau boleh siapa nggak ada masalah kan gitu kan. Ini yang mesti paham. Sehingga bisa qadiminal ghaid, bisa menahan amarah. Dan itu tidak mungkin jadi orang beriman, tidak mungkin jadi orang takwa kalau itu tidak kita usahakan. Jadi silakan marah kalau bisa, kalau enggak ya tahan. Makanya sebetulnya nasihat juga nanti kalau punya istri, istri marah kadang-kadang minta, loh saya marah kenapa sih kamu nggak balas marah saya? Kan nggak begitu sebetulnya. Yang marah tuh nggak usah dibalas, diamkan saja gitu kan. Maka Nabi katakan kalau orang marah disuruh duduk, kalau masih nggak bisa disuruh wudhu. Ya kan? Nabi katakan marah sholat, nggak bisa orang marah disuruh sholat. Termasuk ketika orang marah disuruh menjatuhkan talak sama istri nggak bisa. Harus dalam kondisi tidak marah. Maka tadi yang katakan Ibnu Umar mengatakan al-ghadab bimajnati majnun. Orang marah itu satu level dengan orang gila. Gimana coba? Orang gila mau diminta fatwanya kan nggak bisa. Ya, sekarang pelayan Apple marah-marah kan sama. Marah-marah sama pasien yang marah juga kan, sama-sama gilanya kan. Gimana? Orang gila dilayani dengan orang gila kan enggak. Anda tuh gila, saya harus jadi orang normal, enggak marah. Enak kan?
Oh ini orang gila ya. Kita saya nggak gila nih. Gitu. Mudah sebetulnya. Tapi harus dilatih. Kalau nggak dilatih. Latihnya itu yang agak mungkin sulit. Perlu waktu dan perlu waktu. Harus benar dilatih. Betul, iya. Kalau kita sekolah kuliah S1 cukup 4 tahun, tapi melatih orang bisa nggak marah tuh sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena ujian beda. Mungkin melihat orang yang ganggu kita, kita masih bisa nahan nggak marah. Tapi ketika orang sampai meledek, nunjuk-nunjuk, masihkah bisa kita nggak marah? Ya, anak kasih contoh misalkan, seorang tabiin bernama Anas ya, Malik bin Anas itu, Malik bin Dinar. Dia punya tetangga Yahudi. Dia tinggal di lantai 12. Ya, untuk lantai 12. Kemudian di lantai atas, itu tetangga dia selalu membuang kotoran, rembesan dari kamar itu ke kamarnya Malik bin Dinar. Dan apa yang terjadi? Setiap pertengahan malam itu Malik bin Dinar ngambil ember, dibuang airnya, gitu kan, ditaruh lagi. Kenapa? Karena rebesan terus dilakukan dalam satu riwayat itu sampai 20 tahun. 20 tahun coba bersabar atas kedoliman tetangganya. Sampai akhirnya yang keki siapa? Orang Yahudinya. Ini saya sengaja buang kotoran ke rumahnya Malik bin Dinar selama 20 tahun, kok nggak ada reaksi apa-apa. Justru ketika saya Yahudi sakit, dijenguk dan kaget. Loh, kenapa Anda jenguk? Loh, emang kenapa? Saya ini buang kotoran itu selama 20 tahun. Kata Malik bin Dinar, saya juga tahu. Cuman kan saya diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk bersabar dengan tetangga yang nggak ngerti, kan? Nggak ngerti kan? Tadi kan pasien yang marah-marah gitu kan nggak ngerti. Ya kita harus ngerti gitu kan. Kata Malik bin Dinar, Anda tuh nggak ngerti, saya ngerti. Yang ngerti mesti bersabar. Berapa lama sabarnya? 20 tahun. Kena anak pun belum tentu bisa. Coba kan, dilatih gitu kan. Akhirnya apa? Orang Yahudi itu masuk Islam. Bukan karena dakwanya dia, tapi dengan kesabaran apa? Dia tahu siapa Anda, bukan siapa saya. Artinya kita mengerti ya. Mengerti. Jangan orang harus ngerti kita, kita harus ngertiin orang. Tapi kalau seperti itu capek yang Ustaz. Capek nggak sih? Enggak, happy kan ibadah. Happy aja, nggak ada yang bilang capek, betul. Iya, berdasarkan keren tidak capek banget sih ngadepin hidup gitu kan, perasaan misalnya ada curhatan gitu dari teman, capek banget nih hadapin pasien kayak gini tiap hari tuh ada aja komplain. Karena belum ikhlas. Gitu ya tapi. Karena belum ikhlas. Berarti harus tumbuhkan sikap. Orang yang ikhlas gak bakalan capek. Kenapa? Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu besar kecilnya sesuai dengan sulit atau ringannya, berat atau ringannya kerja kita. Semakin tinggi kerja kita, semakin tinggi juga pahalanya kan gitu kan. Semakin tinggi ujiannya sabar, semakin tinggi juga pahalanya. Makanya orang yang capek itu orang gak ikhlas. Rugi kan? Makin capek, makin gak ikhlas. Padahal ada orang yang marah-marah pun capek. Ada juga. Kenapa sih? Oh capek, saya tadi marah dari pagi sampai ini capek juga kan? Udah capek gak dapat pahala. Coba ini ya, layani gak capek. Kenapa? Udah biasa kok. Bahasa kampungnya masuk dari kuping kanan, kalau kita selesai kan? Seorang ayah, seorang ibu yang ikhlas ya mendidik atau melayan anaknya, menyusui, dia lapar mau makan, ketika makan anaknya tiba-tiba buang air besar, ya kan, ditaruh dulu makannya, layan anaknya, dikasih popok, tanya capek nggak capek, malah bahagia, kata dia bahagia ya karena anak saya coba, kan ikhlas kan, tidak ada seikhlas ibu kita, tidak ada orang di dunia ini seikhlas ibu kita. Dan kita belajar, ternyata orang ikhlas itu ringan, orang ikhlas itu mudah. Maka pantas orang itu ganjarannya adalah surga. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Seperti itu. Itu ganjarannya surga. Surga ya, luar biasa. Jadi teman-teman kalau bekerja usahakan ikhlas itu. Usahakan ikhlas. Belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Biar ringan. Karena mesti dilatih banget ya. Harus dilatih. Karena kalau tanpa latihan gitu nggak bakal timbul. Nggak timbul. Dan jangan lupa, semakin tidak ikhlas semakin capek. Semakin capek. Tapi ketika muncul ikhlas nggak ada yang capek. Dan harus happy tadi. Happy. Kemudian tadi udah ngomong ikhlas, sudah ngomong masalah kesabaran cara melatihnya. Kemudian amalan apa yang harus kita lakukan selama di bulan Ramadan tuh untuk meningkatkan nilai pahala gitu. Iya. Nah, yang luar biasanya dalam hadis kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan aktivitas ibadah Bani Adam itu untuknya.
dan Allah lipat gandakan al-hasanat bi asyam saliyah 1 menjadi 10 ila sabimi'ati difin, sampai di bulan Ramadan tuh atau selain Ramadan dilipat gandakan sampai 700 kebaikan. Jadi melakukan satu kebaikan dibalas 10 dibalas 700. Kecuali bulan puasa. Allah sebutkan illa siyamu, kecuali puasa. Li, puasa itu untukku. Kebayang nggak? Kalau orang tua Allah mengatakan Anda beramal dan amalannya aku balas sekian-sekian. Tapi kecuali Ramadan, lakukan Ramadan dengan penuh ikhlas, maka aku akan yang membalas pahalanya. Nggak terhingga. Berarti kalau Allah membuka pintu pahala yang luar biasa, maka kita harus berlomba dalam bulan Ramadan. Apapun harus bernilai ibadah. Bahasa singkatnya adalah ketika Ramadan datang, beramal cerdas di waktu yang terbatas. Beramal cerdas di waktu yang Ramadan terbatas kan? Iya terbatas. Maka beramal cerdas. Bahasa gini. Bisa gak misalkan seseorang modal 20.000 dapat pahala 100 orang? Bisa ya? Bisa kan? Modal 20.000 tapi mendapatkan pahala 100 orang. Bisa? Bisa. Contoh misalkan 20.000 duit antum beli gula putih. Kemudian beli teh celup ya. Bikin teh manis sebanyak 100 gelas. Diberikan kepada orang yang buka sebanyak 100 orang. Apa kata Nabi? Aku tidak akan kurangi pahalanya sedikit pun. Artinya apa? Dia mendapatkan pahala 100 orang. Modalnya berapa? 20.000. Beramal cerdas di waktu yang terbatas. Cuman itu aja. Di antaranya, makanya ini para laki-laki nih, kalau bulan Ramadan bilang sama istrinya, Mi, kalau mau beli gorengan tuh kasih lebih. Kenapa? Saya buka di masjid, ya kan? 5 biji di rumah, ya 5 biji dibawa ke masjid. Itu cerdas namanya. Taruh di tempat dibagikan makanan berbuka itu kan, sehingga bisa dimakan oleh 5 orang mungkin. Kalau di rumah pahalanya hanya segitu aja. Ditambah dengan memakan gorengan tadi yang bukan dari kita, bertambah pahalanya. Walaupun cuma 5 gorengan. Jangan setiap maghrib laki-laki buka di masjid, setelah itu bawa makanan dari masjid. Ini namanya cari masalah, cari penyakit, cari penyakit. Itu cari penyakit. Jangan lagi pakai alasan sayang daripada gak dimakan. Itu alasan namanya. Alasan berbagi makanan, beramal cerdas di waktu terbatas. Yang lainnya apa lagi? Misalkan antum datang ke masjid, duduk saja bismillah, ya Allah saya etikaf. Walaupun bukan di 10 terakhir, dan etikaf. Istirahat saja, niatkan etikaf, dapat pahala. Cerdas itu, ya kan? Cerdas itu semua. Kemudian apa lagi? Intidur, menunggu waktu-waktu. Biasanya misalkan ba'dal duhur sampai asar pulang. Ya sholat di masjid ya tidur, ya kan? Selama di situ dan kita punya wudhu, maka dinilai sebagai orang yang tetap ibadah. Luar biasa di bulan Ramadan. Makanya Ramadan itu jangan banyak tidur. Jangan memperbanyak tidur. Ngabuburit boleh Nabi pun juga ngabuburit. Tapi ngabuburitnya tidak boleh yang bermadharat. Misalkan antum tinggal di daerah dekat tanah lah kita, Tangerang itu. Cari gorengan yang kira-kira dari rumah kita jauhnya katakanlah 3 kilo. Keluarnya jam 17 lewat 40 katakanlah, itu namanya madharat. Mungkin gorengan dapat, ya kan? Tapi begitu dibawa di motor itu belum sampai rumah sudah adzan maghrib. Bagaimana sih ngabuburitnya? Ya kan? Nggak apa-apa kita duduk, ya kan? Sampai nunggu istri masak, ya. Kemudian baca Quran, gitu kan? Kemudian setelah itu capek ya istighfar, perbanyak baca tasbih, gitu kan? Ya sudah, nggak usah juga sambil megang remote. Ya kan banyak begitu kan? Sambil pegang remote, kemudian dari ANTP ke mana? Indosiar. Dengan apa? Siapa tahu ada yang lebih duluan. Kan itu juga menunjukkan nggak ikhlas juga itu kan? Ya mesti kan filosofinya gini kan, sepanjang siang itu pasti diganti dengan malam. Dan sama sepanjang apapun waktu malam pasti diganti dengan siang. Kan gitu kan? Artinya walaupun terasa lama siang itu pasti maghrib. Pasti maghrib. Kenapa? Kalau sudah bunyi adzan ya nggak bunyi adzan ya kiamat namanya. Selama belum kiamat pasti ada adzan gitu kan? Berarti ikhlas. Lah kalau nggak ikhlas setengah jam aja bagaimana bisa nggak ikhlas? Bisa ikhlas 11 bulan. Gitu kan? Itu maka boleh ngabuburit, tapi ngabuburitnya di rumah saja. Lah kalau kita bisa bikin gorengan kenapa nggak di rumah? Iya kan, nggak usah bermacet-macet ria. Kan itu jadi madharat. Yang mestinya 1 jam atau berapa sudah nyampe rumah, ini enggak. Kenapa? Karena semua orang bahkan pakai bahasa yang tadi apa? Healing. Iya kita nih healing sambil berikut. Itu healing bahasa orang nggak sakit, nggak sehat. Orang nggak sehat dipakai oleh orang sakit kan nggak jelas juga, ya kan? Maka jadilah orang sehat sama puasa agar sehat selamanya.
Sahurlah dengan pola sahur yang sehat, berbuka dengan pola yang sehat, ya kan? Tidur dengan pola yang sehat, ngabuburit juga dengan pola yang sehat. Sehat semua ya. Semua insyaallah. Salah satu tidur Tat. Pernah banyak orang bilang tidur aja saat puasa ibadat Tat. Tidur seharian Tat, menghindari maksiat misalnya gitu kan. Untuk daripada mengurangi pahala puasa kita nih, udah kita tidur aja lah gitu. Gimana Tat? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Dan tidak boleh ada daripada. Iya, kan semua harus benar ibadah. Iya. Tadi anak katakan ibadah itu adalah hakikat penciptaan manusia. Artinya gini, bila seseorang itu mampu beribadah sesuai dengan yang Allah perintahkan, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kalau ada kelapangan rezeki sedekah, gitu kan, ada orang marah kita bersabar, sebetulnya dia sudah sukses menjadi seorang hamba. Sebetulnya dia sudah sukses menjadi seorang, kan gak muluk-muluk kan? Kenapa? Karena diciptakan untuk ibadah gitu kan. Berarti kan jangan tidur sepanjang hari lah gitu kan. Ibadah lah. Gimana? Bismillah. Tidur kan baca doa gitu kan. Kemudian perbanyak ibadah yang lainnya. Kalau sedang beribadah tertidur boleh. Oh iya. Misalkan mau tidur biasa baca zikir kita mau tidur ya. Biasa kalau Nabi kata Aisyah, Nabi tidak tidur sebelum membaca 2 surah di antaranya Al-Muluk dengan As-Sajadah. Kita baru baca surah Al-Muluk 3 ayat sudah tertidur, gak ada masalah. Asal jangan tidur tanpa beribadah, tanpa berzikir gitu kan. Maka sia-sia. Jadi untuk menjadi orang yang sukses, seorang hamba yang sukses gampang. Ya kan? Laksanakan ibadah sholat tepat waktunya, puasa di bulan Ramadan, baca Quran, sedekah kita ketika rezeki punya kelapangan, sukses itu menurut Al-Quran. Nggak muluk-muluk. Nggak. Jangan dipikir harus umroh 10 kali, enggak. Harus haji setiap tahun, enggak. Karena hakikat penciptaan manusia ibadah. Itu aja kan gampang kan? Gampang banget. Jadi jangan yang aneh-aneh gitu lah ya. Itu aja itu. Kemudian tadi kan suka kalau puasa itu Ramadan kita kan belum tuh kayak kan banyak tadarus gitu kan. Ingin berbanyak ini sampai hatam berkali-kali kan. Terus kalau kita misalnya ini kita pengen hatam tapi kita tuh kayak ngejar tapi memperhatikan baca-bacaan maksudnya jadi kayak kita ngejar hatamnya aja pengen banyak hatam tapi akhirnya nggak memperhatikan bacaan Qurannya, tampilnya seperti itu. Gimana kayak gitu? Nah, jadi gini, level orang baca Quran tuh ada 4 ya. Level orang berinteraksi dengan Quran. Pertama ada yang namanya qiraah. Kedua tilawah, ketiga hafid Quran, keempat hamilul Quran. Apa bedanya? Kalau qiraah itu adalah orang baca yang tidak mentadabburinya, hanya baca saja. Baca saja. Dan itu Nabi garansikan. Orang yang baca Quran, wa yata'atau kata Nabi, kemudian bacanya terbata-bata. Mungkin tertukar huruf dan lain sebagainya, tapi dia tetap di waktu itu belajar. Maka kata Nabi, falau ajroni, bagi orang yang tetap berusaha baca Quran walaupun terbata-bata, dia setiap hurufnya mendapatkan 2 kebaikan. Bagi orang yang yang mahir baca Quran, maka dia akan bersama para malaikat rahmat. Ya, kan? Kalau mau dipilih milih mana? Yang lancar apa gak lancar? Yang gak lancar 2 pahala. Yang lancar 1 pahala, tapi bersama malaikat rahmat. Tetap dong yang lancar. Maksudnya motivasi bagi yang gak lancar tetap baca. Tetapi dalam tanda petik di waktu lain dia belajar. Yang dosa itu apa? Sudah nggak lancar, nggak mau belajar, itu dosa. Jadi Ramadan silahkan kejar itu, ya kejarkan untuk dikhotamkan. Tapi tentunya dengan cara yang tetap beradab. Bagi yang belum bisa baca, tetap baca. Jangan ngejar orang, apalagi sampai curang. Itu anak dulu zaman di pondok suka begitu tuh, ngajar khotam curang, karena ngumpul rame-rame gitu kan. Anda berapa juz, kita kebet itu kan, loncatin 3 juz, akhirnya kita lebih duluan gitu. Itu ada juga yang hari ini kayak gitu kan. Nggak boleh, karena interaksi kita dengan Allah. Yang belum lancar tetap baca, yang sudah lancar dia kejar target. Ya, Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan itu semalam tuh dia selesai dalam sholatnya 30 kali. Satu malam satu kali khotam sholat Imam Syafi'i. Di siang harinya beliau juga khotam sebanyak 30 kali. Jadi beliau itu selama Ramadan 60 kali. Nah, seperti itu. Break dulu ya. Insyaallah. Baik. Ya, baik Ustaz. Sudah panjang lebar tadi kita bicara ya tentang bagaimana sikap kita dalam bekerja, bagaimana
meningkatkan ibadah kita di saat bulan Ramadan, dan juga bagaimana belajar untuk melatih diri kita untuk menjadi ikhlas. Kan sebelum closing, penutup dari Ustadz untuk teman-teman apoteker nih, untuk meningkatkan mental kita saat dalam melakukan pekerjaan di lingkungan kita. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Sebetulnya kalau tadi orang yang ikhlas itu adalah happy ketika diperintah dan happy juga ketika menjauhi apa yang dilarang, maka termasuk dalam bekerja itu ya diusahakan harus happy. Kenapa? Karena tujuan penciptaan manusia untuk ibadah. Dan bukan cuma itu, dapat gaji mungkin dari kerja kita nggak seberapa ya dibandingkan dengan pengusaha. Dibandingkan seberapa, tapi dari Allah luar biasa. Coba Allah janjikan setiap orang itu mendapatkan hadiah dari Allah, surga seluas langit dan bumi. Kebayang nggak? Bila itu kita melayani manusia dengan baik, ya kan? Bukan hanya 1M, 2M, 100 juta, sudah enggak, tapi seluas langit dan bumi, bahkan itu dengan seluruh isinya. Maka siapapun kita mesti punya cita-cita ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan tentunya akhirat. Ya kalau dunia nggak sukses, akhirat mudah-mudahan bisa sukses. Ya jangan sampai dunia nggak dapat, akhirat malah lolos gitu kan. Nah itu jadi tugas kita. Jadi gini, siapapun yang ketika berinteraksi dengan orang banyak, maka harus bersyukur ketika ada tantangan. Karena tantangan itu harus dijadikan sebagai motivasi kita harus lebih baik. Ya, Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kemudian Nabi Musa dengan Fir'aunnya gitu kan, tapi tidak menjadi rendah derajat Nabi Muhammad, tidak menjadi rendah derajat Fir'aun, sekalipun sulit melayani mereka. Bagaimana coba ada nabinya, nabi mengimani Allah, tapi dia mengatakan aku adalah Tuhan, ya kan? Itulah kita ketika berhadapan dengan manusia, ya. Maka semakin orang tidak baik, semakin harus lebih happy lagi. Harus bilang, kapan saya ngadepin orang yang lebih kayak gini gitu. Ada seorang dokter bilang ke anak, dia sakit. Kemarin baru ada tindakan. Terus saya bilang, saya rindu sakit gitu. Ada orang yang nggak sakit malah merindukan sakit. Gimana itu? Mau nyebut apa antum kalau gitu? Orang sehat atau nggak sehat? Orang sakit pengen sehat, tapi orang sehat malah rindu dengan sakit. Ketika orang pahami itu, apapun yang terjadi tidak dianggap sebagai halangan dan beban. Selalu ini adalah nikmat dan nikmat. Anak tutup ya. Misalnya nih, boleh gak seorang suami kalau istri meninggal mengucapkan alhamdulillah? Waduh. Boleh gak seorang suami ketika istrinya meninggal bilang alhamdulillah? Boleh. Tanggung jawab kan? Kapan bolehnya? Misalkan ini ada mertua antum, ini contoh ya, antum mudah-mudahan 200 tahun lagi lah. Amin. Tiba-tiba istri meninggal, lalu antum pegang pahanya mertua, alhamdulillah Pak, nih istri tadi gimana gitu? Mertua bentak enggak? Betul pasti. Makanya gini. Apakah semua ujian itu jelek? Tidak. Enggak. Ini. Ada seorang anak muda berdoa kepada Allah selama 5 tahun, pengen punya istri. Ya, pulang sholat dari masjid, tiba-tiba malah digigit anjing. Doanya pengen dapat istri, jodoh, tiba digigit anjing. Ya, akhirnya dibawa kemana? Ke rumah sakit kan? Dirawat. Qadarullah, siapa yang dirawat oleh perawat yang juga dia sama 5 tahun doa pengen punya pasangan laki-laki yang soleh. Ya. Akhirnya apa? Selama perawatan ngobrol dengan izin Allah. Ya, pendek cerita jodoh. Baik ya digigit anjing untuk laki-laki tadi. Baik. Boleh dong sewaktu-waktu kalau kita dapat musibah ucapan alhamdulillah. Boleh dong. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah ngasih ujian kecuali yang terbaik. Apalagi kerja itu ibadah. Akan Allah mengirimkan ujian berupa siapa? Orang-orang yang berhadapan enak dan tidak enak. Bahkan tidak enak, mungkin tidak enak banget. Ya, tapi kita ini ibadah, ini yang terbaik. Happy aja antum. Kenapa? Pasti baik ujungnya. Kuncinya happy ya? Iya kan? Ringan gak sih? Ringan kan? Ringan. Maka bilang sama istri antum, nanti anak ucapin alhamdulillah. Berbahaya itu kan? Ya kan? Pernah gak waktu kecil misalkan nutup pintu, kejepit pintu? Kejepit. Sakitnya luar biasa kan? Luar biasa sakit. Kalau nggak punya ilmu dibanting dengan pintu, dibanting. Dulu pintu itu rumah jarang yang beton, pakai kayu. Begitu dibanting malah copot.
Musibah apa? Musibah sudah kejepit, kegencet ini, biru, sakitnya sampai hati gitu kan, pintu copot. Coba ketika tek, ya Allah, alhamdulillah, sudah lama saya ngomong astagfirullah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Bukankah setiap ujian itu kita sabar menggugurkan dosa? Dan cara Allah menjawab itu dengan ujian tadi. Enak kalau antum kerja itu. Apalagi nggak nyuap, ya kan? Iya. Kok anak tuh kok belum naik-naik gaji itu? Gak usah macam-macam belum naik gaji gitu. Perbaiki pelayanan antum, minta gaji sama Allah. Tapi di depan bos ngomongnya, naik gajinya. Itu ajalah kerja itu sebetulnya. Tidak ada pahala yang lebih besar kecuali menjadi pelayan. Karena ulangi, tidak ada pahala yang lebih besar kecuali menjadi pelayan. Pelayan seperti apa? Pelayan yang ikhlas semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah. Insyaallah. Terima kasih. Cukup ya. Cukup. Terima kasih. Ini bisa kebayang sampai tidur nih. Closing statement yang bikin ini luar biasa banget. Insyaallah ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Atas masukan, saran dan juga penyampaiannya yang begitu lugas ya, dan kita mengerti. Semoga teman-teman apoteker khususnya di Kota Tangerang dan juga di Provinsi Banten bisa kita aplikasikan ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Demikian sesi obrolan kita kali ini dengan Ustaz Jajang Ibnu Hajar yang bikin kita tambah smart nih, khususnya di Apoteker Kota Tangerang, dan juga lembut hatinya dan kuat mentalnya. Jangan lupa teman-teman ya, di like, komen, dan subscribe kanal YouTube PCII Kota Tangerang, karena kita butuh banget support dari teman-teman apoteker di Kota Tangerang. Kita ketemu lagi di obat berikutnya. Selamat menaikkan ibadah puasa. Jadikan momentum Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Semoga di bulan yang penuh rahmat ini kita senantiasa mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.